Luke Howard adalah seorang kimiawan sekaligus meteorologis amatir yang mengusulkan sistem klasifikasi awan pada tahun 1802. Ia diberi julukan The Godfather of Clouds dan Father of Meteorology. Jenis-jenis awan berdasarkan ketinggiannya. Pertama, awan rendah. Awan rendah adalah awan yang memiliki ketinggian kurang dari 2 km dari permukaan tanah. Pertama ada awan stratus. Bentuk awan stratus yaitu berlapis-lapis seperti kabut tipis. Bisa ditemukan di mana saja dengan komposisi berupa kumpulan tetes air. Stratus menjadi pertanda cuaca cerah, tetapi dapat berpotensi gerimis. Kemudian ada awan nimbostratus atau nimbus. Dalam bahasa Yunani, nimbus berarti menimbulkan hujan. Awan ini berwarna abu-abu gelap dan terlihat basah. Kalau kamu bertemu dengan awan nimbostratus, tandanya akan turun hujan atau salju tebal dalam jangka waktu yang lama. Awan tengah atau sedang adalah awan yang memiliki ketinggian 2-6 km dari permukaan tanah. Yang pertama ada altostratus. Sekilas, awan ini bentuknya seperti pita. Komposisinya berupa tetesan air dan kristal es. Makanya, altostratus berpotensi menghasilkan gerimis atau virga, yaitu hujan yang tidak sampai jatuh ke tanah. Kemudian ada altocumulus. Awan altocumulus berbentuk gumpalan-gumpalan kapas yang pipih. Bisa menyebabkan hujan ringan meskipun frekuensinya sangat jarang. Komposisinya terdiri dari tetesan air dan kristal es. Awan tinggi. Awan tinggi adalah awan yang memiliki ketinggian 6-12 km dari permukaan tanah. Yang pertama ada cirrus. Cirrus adalah awan yang komposisinya berupa kristal es yang tergores oleh angin, sehingga bentuknya mengkilap dan sering kita temui pada siang hari. Tapi tenang saja, awan ini tidak menimbulkan hujan ataupun salju. Kemudian ada cirrocumulus. Sama seperti cirrus, cirrocumulus tidak menyebabkan terjadinya hujan, namun berpotensi menghasilkan salju pada kondisi tertentu. Terdiri atas kristal es yang berbentuk gumpalan melingkar menyerupai sisik ikan. Kemudian, awan vertikal. Awan vertikal adalah awan yang bisa naik dan bentuknya terus berkembang. Awan vertikal dapat berada di ketinggian rendah, sedang, dan tinggi. Yang pertama ada cumulus. Cumulus adalah awan yang bergerak secara vertikal berbentuk kubah atau menyerupai bunga kol dengan lengkungan bulat. Awan cumulus muncul pada pagi hari dan menghilang sebelum malam tiba. Awan ini tidak menimbulkan hujan. Kemudian ada cumulonimbus. Awan cumulonimbus merupakan hasil perkembangan dari awan cumulus. Awan ini lebih besar, tinggi, dan dapat mengandung listrik. Butiran air di dalamnya juga lebih banyak. Awan cumulonimbus menimbulkan badai dan hujan lebat yang disertai petir. Proses terjadinya petir pada awan cumulonimbus yang sering terjadi. Arus udara naik yang kuat membawa tetesan air ke atas, sementara arus udara turun membawa partikel es atau hujan ke bawah. Tabrakan antara partikel-partikel ini menghasilkan perpindahan elektron yang memisahkan muatan listrik. Muatan positif berkumpul di bagian atas awan, sedangkan muatan negatif berkumpul di bagian dasar awan. Ketika perbedaan muatan listrik antara awan dan bumi atau antar bagian dalam awan menjadi sangat besar, terjadi pelepasan muatan listrik yang kita lihat sebagai kilatan petir. Suhu panas dari kilatan ini menyebabkan udara memuai secara tiba-tiba dan menghasilkan suara menggelegar, yaitu petir atau guntur.